Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan semua, kembali lagi dengan channel Osonogi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru seputar rekrutmen P3K Guru di tahun 2022. Terkhusus di video kali ini kami kembali akan menyampaikan informasi lanjutan dari video sebelumnya mengenai usulan formasi Pemda P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022, dan tentunya ini dari permintaan rekan-rekan semua yang meminta untuk mencarikan update untuk per daerahnya terkait dengan usulan formasi Pemda di tahun 2022. Oleh karena itu silakan simak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Namun seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar siap kami mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K di tahun 2022. Rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Langsung saja sebelum kita ke pembahasan mengenai data per daerahnya, di sini kami kembali akan memperlihatkan untuk data yang sudah disampaikan pada saat sosialisasi pengadaan P3K Guru oleh Kemendikbudristek, yaitu ada 303 Pemda tidak memiliki formasi yang cukup menampung guru lulus passing grade, meskipun sisa formasi 2021 ditambah dengan usul formasi 2022. Dan tentunya ini sudah kita sampaikan di video sebelumnya ya Bapak Ibu, bahwasanya ada beberapa kategori kondisi ya. Kondisi sangat aman, aman, tidak aman, sangat tidak aman, yang bisa kita lihat di data yang ditampilkan di sini untuk per provinsinya. Dan di sini juga ada dua kondisi ya terkait dengan ketersediaan formasi bagi guru lulus PG, terbagi menjadi dua kondisi, yaitu ada 203 Pemda yang dalam kondisi aman, dikategorikan kondisi aman. Kemudian untuk jumlah gurunya yang kondisi aman ini yaitu 20.109 guru, sedangkan 303 Pemda itu kondisi tidak aman yang jumlah gurunya 173.845 guru. Tentunya ini adalah kondisi ketersediaan formasi bagi guru lulus PG yang terbagi menjadi dua, yaitu kondisi aman dan tidak aman. Dan untuk datanya bisa Bapak Ibu lihat sini. Nah, kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini adalah kami tampilkan juga dulu sisa formasi di tahun 2021 ya. Sisa formasi di tahun 2021 itu ada 212.392 Bapak Ibu. Sedangkan yang sudah disampaikan pada saat sosialisasi untuk usulan jumlah formasi tahun 2022 adalah penjumlahan dari sisa formasi 2021 dan formasi yang telah diusulkan Pemda untuk tahun 2022, yaitu datanya baru mencapai 343.631. Namun ini tentunya masih data sementara ya Bapak Ibu. Tentu kita berharap formasinya semakin banyak disediakan oleh setiap Pemda. Nah, ini untuk data sementara yaitu 343.631. Nah, kalau kita pecah lagi Bapak Ibu, tentunya seperti ini ya. Untuk sisa tahun 2021 212.392. Tentunya kalau kita kurangkan dari total, maksudnya total ini dikurang dari sisa, pastinya ada untuk usulan Pemda di tahun 2022 itu baru berjumlah 131.239 formasi Bapak Ibu. Jadi ini masih kecil dibandingkan dari sisa tahun 2021 yang baru diusulkan Pemda di tahun 2022. Dan data yang 131.239 ini sebenarnya sudah disampaikan ataupun dipaparkan oleh Kemdikbudristek pada saat Raker ataupun RDP dengan Komisi 10 DPR RI beberapa bulan yang lalu. Jadi datanya masih yang ini Bapak Ibu, yang 131.239. Dan kita lihat, tampilkan lagi. Nah, ini adalah pemaparan Kemdikbudristek pada saat RDP dan Raker dengan Komisi 10 yang menjelaskan usulan formasi 2022. Nah, kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu, keterangannya Pemda mengusulkan formasi sebanyak, nah ini dia Bapak Ibu datanya yaitu masih sesuai dengan perhitungan kita setelah kita kurangkan total formasi untuk sementara formasi tahun 2022 dengan sisa formasi 2021, yaitu ditampilkan sini 131.239 dari 758.018 total kebutuhan formasi tahun 2022, yang tentunya ditambah dengan sisa kemarin Bapak Ibu. Karena ini untuk yang tahun 2022, karena sudah diketahui untuk kuota yang dipersiapkan di tahun 2022 kan 758.018 seperti itu. Jadi keterangan di sini juga formasi usulan tersebut ya, ini untuk yang khusus tahun 2022 yang ini formasi usulan tersebut sudah termasuk guru agama sebanyak, ini rinciannya Bapak Ibu yang bertanya terkait dengan formasi guru agama, yaitu 39.008
dari 233.955 kebutuhan. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk guru seni budaya termasuk muatan lokal, bahasa daerah, kesenian itu sebanyak 2.330 dari 10.047 kebutuhan. Berarti kalau dipersenkan 23,2% baru terpenuhi. Kalau guru agama tadi baru 16,7% dari kebutuhan yang terpenuhi ya. Nah, kemudian guru PJOK juga sebanyak 11.111 ya. Artinya yang dibutuhkan itu banyak juga, 68.145. Jadi baru yang terpenuhi untuk data sementara di tahun 2022 ini yaitu 16,3% Bapak Ibu ya. 16,3%. Dan selanjutnya kita lihat untuk guru kelas TK, maaf, ternyata di sini juga ada guru kelas TK sebanyak 664. Sedangkan dari kebutuhan untuk di tahun 2022 yaitu 2.340 kebutuhan. Itu baru sekitar 28,4%. Nah, ini adalah pemaparan Kemdikbudristek pada saat RDP dan Raka dengan Komisi 10. Karena di sini masih tertulis untuk di bulan April mendatang ya, berarti ini beberapa bulan yang lalu. Namun tentunya ini sesuai dengan data yang disampaikan juga pada saat sosialisasi. Kalau kita kurangkan dari jumlah total formasi yang sudah diajukan di tahun 2022 yang ini Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Tentunya yang rekan-rekan tunggu untuk update data per daerahnya. Nah, di sini juga disampaikan oleh Kemdikbudristek setelah di breakdown ataupun dilaporkan secara per daerahnya, ternyata dari usulan formasi 2022 Bapak Ibu itu ada 47 Pemda telah mengusulkan di sini di dalam bentuk persentasi Bapak Ibu yaitu 80% sampai dengan 100% formasi dari kebutuhan. Ya, ini indikator yang digunakan yaitu 80 sampai dengan 100% ya. Kita perhatikan di sini. Ini adalah indikator yang digunakan dari total kebutuhan ya. Nah, kita perhatikan di sini beberapa daerah atau Pemda ya, 47 Pemda. Kita langsung saja perhatikan untuk setiap instansinya saja. Di sini ada Kota Banda Aceh, kemudian Kota Leuksmawi, Provinsi Aceh, kemudian Kota Serang, Kota Tangerang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kaur, Gorontalo Utara, Gorontalo, Malang, Barito Timur, Gunung Mas, Berau, kemudian ada Kutai Barat, ada Kabupaten Malinau, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Tenggara, Ambon, Tual, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Utara, Kepulauan Morotai, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Nagakeo, Sika, Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Yapen, Jayapura, kemudian ada Sorong, Kota Sorong ya, Kota Jayapura, Rokan Hilir yang di Riau, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Morowali Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Buton Tengah, kemudian ada Kabupaten Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, 50 Koto, Ogan Komering Ulu Selatan, Kota Binjai, dan Kota Padang Sidimpuan. Dan ini adalah indikator untuk 80 sampai dengan 100% formasi dari total kebutuhan ya Bapak Ibu. Ini disampaikan oleh Kemdikbudristek pada saat Raka dan RDP dengan Komisi 10 DPR RI beberapa bulan yang lalu, tentunya juga disampaikan pada saat sosialisasi kemarin. Jadi silakan dilihat Bapak Ibu, di post saja videonya untuk melihat instansi Bapak Ibu semua, karena di sini cukup banyak yang 47 Pemda yang telah mengusulkan 80 sampai 100%. Itu 47. Nah, selanjutnya di sini ada juga 35 Pemda yang telah mengusulkan yang presentasinya lebih kecil dibandingkan 47 Pemda tadi, yaitu 60 sampai 80% ya formasi dari total kebutuhan atau dari kebutuhan. Nah, di sini kita lihat untuk instansinya sendiri itu ada Aceh Tamiang, Biruen, Sabang, Gianyar, kemudian Tangerang Selatan, Cimahi, Rembang, Madiun, Hulu Sungai Selatan, Pulang Pisau, Mahakamulu, Buru, Maluku Barat Daya, Seram bagian Barat, Halmahera Barat, Pulau Taliabu, kemudian Tidore Kepulauan ya, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, kemudian Lembata, Ngada, Sumba Barat, Sumba Timur, Timur Tengah Utara, Mimika, Kabupaten Siak, kemudian Luwu Timur, Tomohon, Sijunjung, Pariaman,
Ogan Ilir, Pagar Alam, Labuhan Batu Utara, dan Padang Lawas. Nah, ini untuk yang usulan formasi 2022 35 Pemda yang telah mengusulkan 60-80% formasi dari kebutuhan Bapak Ibu. Jadi silakan di post dilihat lagi instansi Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita beralih ke 31 Pemda telah mengusulkan yang persentasenya lebih kecil ya, 40 sampai dengan 60% dari formasi dari kebutuhan. Nah, di sini kita lihat lagi, kita bacakan saja. 1 Aceh Singkil, Pidi Jaya, Karangasem. Selanjutnya Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Jepara. Kemudian ada Tegal, kemudian Kota Pasuruan, Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Natuna, Kota Batam, Tanjung Pinang, Maluku Utara, Kota Bima, Mataram, Flores Timur, Kupang, Manggarai, kemudian Rotendao, Kepulauan Meranti, Buol, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Kota Sawalunto, Banyuasin, 4 Lawang, Deli Serdang, Nias Barat, kemudian Sibolga. Nah, ini ada 31 Pemda yang telah mengusulkan 40-60% formasi dari kebutuhan. Nah, kita lihat selanjutnya lagi ada 244 Pemda ya, 244 Pemda telah mengusulkan itu kurang dari 40% formasi dari kebutuhan Bapak Ibu. Nah, ini cukup banyak. Jadi silakan nanti Bapak Ibu di pause saja videonya untuk melihat instansinya masing-masing, karena di sini datanya cukup banyak Bapak Ibu untuk dibacakan. Jadi silakan di pause saja videonya untuk melihat instansi Bapak Ibu. Misalnya di sini ada Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Di sini ada 244 Pemda. Dan ini tampilan pertama ada 60 instansi, dan selanjutnya ini dari 61, dari 61 sampai 120, dan selanjutnya itu 121 sampai 140. Kemudian selanjutnya di sini ada sambungannya 181 sampai 240, dan terakhir itu ada Kabupaten Toba, Kota Medan, Tanjung Balai, dan Provinsi Sumatera Utara. Dan ini adalah 244 Pemda telah mengusulkan kurang dari 40% formasi dari kebutuhan. Dan untuk data sementara ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini ada juga 191 Pemda. 191 Pemda yang belum mengusulkan formasi sama sekali ya, untuk data sementaranya yang disampaikan Kemdikbudristek pada saat Raker dan RDP dengan Komisi 10 DPR RI beberapa bulan yang lalu, yang juga disampaikan data secara keseluruhannya pada saat sosialisasi pengadaan P3K Guru. Nah, ini ada 191, silakan di post juga Bapak Ibu untuk melihat instansi Bapak Ibu sekalian. Sini ada 1 sampai 60 untuk slide pertama. Slide kedua 61 sampai 120. Silakan di post saja Bapak Ibu untuk melihat data per instansinya. Kemudian ada 121, nomor 121 sampai 180, dan terakhir itu 181 sampai 191. Ya, di sini ada Labuhan Batu Selatan, kemudian Mandailing Natal, Nias Utara, Pak Barat, kemudian Samosir, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Gunung Sitoli, Pematang Siantar, dan Kota Tebing Tinggi. Nah, ini adalah 191 Pemda belum mengusulkan formasi sama sekali. Tentunya ini adalah masih data sementara Bapak Ibu, dan pastinya kita berharap semua Pemda maksimal mengusulkan formasi agar dapat memenuhi kuota yang dipersiapkan oleh pemerintah yang mencapai total ya, gabungan dari tahun sebelumnya ya, gabungan dari tahun 2021 dan tahun 2022 itu mencapai 900 ya, 970.410 formasi ya. Untuk data sementaranya yang baru terpenuhi adalah 343.631 ya. Ini kalau ditotalkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini untuk data sementara untuk formasi yang baru diusulkan ya, yang baru tersedia. 131.239 untuk usulan formasi tahun 2022, dan sisa formasi tahun 2001 212.392. Jadi totalnya baru segini Bapak Ibu. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan share videonya jika teman-teman ataupun rekan-rekan guru merasa informasi ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.